bahwa orang-orang ini pemutusan tenaga kerja adalah salah satu kegagalan. Sudarlun audiensi yang dihadiri ratusan tenaga honorer dengan DPRK dan dihadiri oleh Bupati Bener Meriah berubah menjadi rusuh yang berujung anarkis. Kenapa kita ngambil strategi ini? Untuk indikasi fiktif, indikasi kecurangan-kecurangan lainnya dengan mudah saya bisa menemukan. Maka itu juga nanti akan kita pertimbangkan proses lebih lanjut ketika saya sudah menemukan data-data yang konkret tentang hal itu. Karena kalau kita tarik garis lurus, saya dengan tidak berniat membuka kesalahan-kesalahan pemerintah sebelumnya. Tapi bagi saya hanya perlu untuk saya buka, untuk saya kaji, untuk saya lakukan perbaikan. Kalau nanti aparatur penegak hukum merasa perlu itu saya buka selebar-lebarnya, saya akan buka datanya, siapa, di mana, siapa pelakunya saya akan buka. Jadi begitu. Terkait rasionalisasi Pak, kapan kejelasan waktunya? Untuk tadi sudah dengar teman-teman, guru kesehatan Januari rampung. Untuk tenaga administratif pendukung lainnya, ya juga yang mendesak kita akan berupaya semua selesai Januari. Namun kalaupun molor, tadi kita siap melaksanakan itu paling lambat bulan Maret. Karena kita dihadapkan dengan agenda-agenda kabupaten yang begitu padat. Artinya sejauh belum selesai itu Pak, apakah mereka dirumahkan? Oh iya jelas, dirumahkan dulu. Maka kita mau step by step, yang dirumahkan itu sesegera mungkin kembali aktif, yang memenuhi standarisasi. Kalau yang tidak memenuhi standar tidak akan saya pakai. Tentu standarisasi itu yang memakai adalah user. Ketika dia guru, yang memakai dinas pendidikan dan kepala sekolah. Ketika dia perawat, bidan, yang memakai ada rumah sakit, ada puskesmas. Ketika dia staf administratif, yang memakai ada kepala dinas, ada kepala bagian, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi terkait mengenai rasionalisasi tenaga non-PNS berdasarkan surat edaran Bupati Bener Meriah, pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah ini sangat multitafsir. Jadi ketika kita menganalisa, melihat isi surat tersebut, jelas ada kata-kata yang untuk menginstruksikan saudara untuk tidak menugaskan lagi tenaga non-PNS. Ini yang menjadi poin penting dari isi surat edaran Bupati tersebut. Kita secara prinsip DPRK Bener Meriah sudah menganggarkan untuk tenaga honorer itu lebih kurang 18 miliar. Tentu ketika kebijakan ini diambil oleh Bupati dengan memberhentikan tenaga non-PNS, maka sama saja perda yang sudah kita sepakati untuk anggaran tahun 2018 ini tidak diindahkan. Karena pada prinsipnya APBD 2018 itu sudah ditandatangani oleh Bupati dan juga Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah secara prinsip kita juga dari fraksi PDI Perjuangan, kalau hal ini terjadi sampai adanya pemberhentian tenaga non-PNS, kita tetap menolak kebijakan ini. Karena kalau kita berbicara rasionalisasi, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah. Tidak semerta-merta langsung memberhentikan secara keseluruhan. Kita juga memandang perlu tahap-tahap profesional yang harus dijalankan oleh Bupati. Apakah itu melihat dari kedisiplinan, kemudian juga menilai dari keprofesionalan setiap tenaga non-PNS. Mungkin seperti itu. Surat baru hari ini kami terima. Ya, jadi seharusnya sesuai dikatakan oleh Pak Juair bahwa anggarannya itu sudah diplot, kalau nggak salah 18. tanggal 18. Ya, jadi saya harapkan kepada Bupati, tolong kebijakan walaupun dia wewenang, kemudian harus komunikasi. Ya, di Pemda, Prokopimda. Artinya Bapak melihat apakah dalam surat tersebut ada kesalahan besar? Ya, di dalam surat itu di Undang-Undang pasal berapa tadi? Undang-Undang tahun 2003 ya, 2003 apa 2005? 2005. Ini sebetulnya kalau memang di apa namanya tadi
dirumahkan kan sudah dari dulu bupati yang sebelumnya. Nah ini kebetulan tadi sudah kita komunikasi dengan para tenaga honor. Tadi bupati sudah menyampaikan ada di dalam permasalahan ini ada yang fiktif. Ya kita lihat nanti. Ya, tapi dia sudah berjanji bahwa yang honor 6 tahun itu nilainya 6 katanya tadi. Yang 3 tahun nilainya 3. Ya insya Allah saya berharap kepada Bupati Bener Meriah supaya diutamakan putra Bener Meriah, supaya pengangguran di Bener Meriah ini tidak merajalela. Ya, ini kan efeknya kan terhadap, artinya realisasi ada beberapa tenaga yang akan tidak bekerja lagi gitu. Berarti dampaknya kan pengangguran nih. Gimana sikap dari Komisi A sendiri mengenai masalah ini, tenaga kerjaan ini, Pak? Ya sesuai dengan misi Bupati bahwa dia itu adalah mensejahterakan Bener Meriah. Tetapi kalau menambah pengangguran berarti kan tidak sesuai dengan visi misi. Tapi saya yakin dan percaya ini ada sesuatu hal yang disusuli oleh Bupati. Maksudnya sesuatu hal itu? Katanya tadi, ya permasalahannya kita lihat tadi, ada yang menerima, ada yang fiktif, ada yang SK-nya, ada orangnya tidak ada. Nah, Artinya dalam itu DPRK sendiri mendukung masalah itu tidak? kita mendukung. Kalau masalah fiktif itu kita mendukung. Tetapi kalau dirumahkan, ini terus terang kita selaku wakil rakyat ini kan sangat berkeberatan. Karena jasa beliau hampir 12 tahun, ada yang 6 tahun. Nah, kan ini harus dipertimbangkan. Ini menurut saya. Akibat dari keluarnya beberapa anggota dewan tersebut membuat suasana audiensi menjadi rusuh dan anarkis. 1 orang 10 menit, 200 orang 200 menit, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, sebagai wakil rakyat, sebelum diminta turun, saya sudah turun. Anggota Oke, 10 menit ya.
Yang terhormat Bapak Dewan, Pak Darwin, Pak Ketua, silakan internal Dewan naik ke atas. Si honor silakan dari mayo kini. Isawahun mana isi nanti itu baku dan meneh ditulis saya. Nanti aku mau jawabnya Pak kami seluruh ini. Silakan keluar, silakan. Terus Mas. Dari Tegelong, Muslim Arsani, Serambion TV.